Waalaikumsalam. Pak, maaf mengganggu waktunya. Kami dari SISTI minta izin kepada Bapak selaku pemilik perusahaan minta izin untuk diwawancara. Apakah boleh? Boleh, silakan. Yang pertama dengan Bapak siapa? Langsung aja Bapak ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Bapak menargetkan perusahaan produksi untuk kedepannya? Buat target ya luas lagi ya, seperti pabrik-pabrik yang lainnya mempekerjakan. Yang kedua apa langkah yang akan diambil untuk tahap mempertahankan pabrik beserta karyawan? Buat selanjutnya mungkin dari rasa yang mungkin tidak berubah, dan buat karyawan mungkin perbanyak lagi seperti pelatihan, terus ya dapat pelanggan-pelanggan yang baru lah. Apakah Bapak mempunyai planning ke depannya? Planning ke depan ya seperti biasa kayak gitu ya, memperluas lagi persaudaraan dari tetangga ke tetangga, bisa bekerja bersama kami gitu, memperbanyak lagi pekerja. Metode apa yang Bapak lakukan untuk mempromosikan produk Bapak? Buat promosi mungkin ya seperti itu ya, rasa tidak berubah, terus punya level sendiri seperti pajak dari MUI gitu, jadi punya cap sendiri lah, cap sendiri. Kalau di perusahaan ini bagaimana komunikasi dengan karyawan? Komunikasi sama karyawan seperti saudara sendiri ya, kami anggap teman dekat, saudara gitu, jadi tidak ada tingkatan untuk saya sebagai pimpinan, nggak ada. Apakah perusahaan ini selalu memberi penghargaan berupa kepada karyawan? Kalau itu tidak ya, mungkin saya bisa ngasih bonus seperti ini supaya dia rajin ya, mungkin kalau rajin ya dapat bonus lagi, bonus ya. Apa yang Bapak lakukan terhadap karyawan Bapak ya karyawan Bapak itu tidak bosan atau tidak jenuh? Kami bebaskan mau ngobrol mau apa gitu ya, bebas, yang penting komunikasi. Kalau ada yang sakit tinggal bilang aja gitu, terus kalau ada yang keperluan lain tinggal bilang, yang penting itu saling inilah, saling percaya gitu. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan konflik atau protes dari pelanggan? Alhamdulillah diterima. Kalau dalam proses kayak rasa berubah atau komplainan barangnya jelek diterima, biar itu motivasi ke depan saya harus memperbaikinya. Mungkin dari kita segitu aja Bapak, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sebelumnya terima kasih banyak kalau boleh tahu produk apa yang Bapak
kan awal mula perusahaan ini berdiri produknya makanan kue kering, namanya kue sumpia Superade. Dari tahun 2006 merintis sampai sekarang bertahan sampai tahun 2022 sampai ke depan semangat. Kalau boleh tahu ada berapa yang kerja di perusahaan Bapak? Alhamdulillah ada 20 orang yang bekerja. Dan bagaimana cara melamar kerja ke perusahaan Bapak? Cara melamar yang pertama mungkin belajar dulu. Setelah belajar, selanjutnya terserah mau masuk atau enggak, bebas. Pada jam berapa awal mula perusahaan Bapak dimulai? Dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore. Yang pertama yang buat adonan, buat kulit dari subuh. Kalau buat yang pembungkusan datang dari jam 7, ada yang jam 8. Itu terserah mereka yang datang. Semua borongan, tidak ada apa namanya, mau penghasilan berapa yang disebut borongan. Nah, udah kayak gitu si pemegang direkrut suruh bekerja, kan itu tiap setahun sekali diambil, setahun sekali diganti. Nah, si uangnya teh jadi sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya aku mengganggu waktunya. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai tentang perusahaan yang Bapak kelola. Ya. Pertama, kami ingin tahu perusahaan apa yang sedang Bapak kelola. Perusahaan ini tidak service ya, service, jadi bergerak di bidang pelayanan jasa servis, servis elektronik. Beberapa merek yang kita layani, ada beberapa merek yang dilayani untuk garansi itu yang ada kerjasama khusus dengan merek-merek tertentu, karena Roadmaster, terus SAP itu kita layani baik garansi maupun non garansi. Jadi kita menyediakan tenaga teknisi untuk pelayanan purna jual. Gitu. Kalau boleh kami tahu di bidang apa yang sedang Bapak geluti? Yaitu servis. Servis. Jadi pelayanan purna jual. Jadi produk-produk contoh misalnya Roadmaster, pembelian dari toko manapun, itu di seluruh Indonesia. Nah, kita CP Anugerah Prima ini melayani pelayanan servis di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, gitu. Itu wilayah kerjanya. Jadi customer yang membeli produk-produk Roadmaster dan SAP untuk pelayanan servisnya kita yang layani. Gitu. Jadi perbaikan, cenderung untuk perbaikan. Ya, perbaikan unit. Beberapa pertanyaan ingin kami pertanyakan, Pak. Ya. Bagaimana Bapak sebagai pemilik perusahaan untuk menyejahterakan para karyawan? Kita jalan SOP sebenarnya. Kita udah punya SOP, termasuk sistem pengupahan. Di samping pengupahan juga kita ada reward khusus. Jadi semaksimal mungkin karyawan merasa nyaman. Jadi bukan cuma kewajibannya yang kita tuntut, tapi hak-haknya juga kita berusaha untuk tetap dipenuhi. Gitu. Jadi umum. Jadi untuk tingkat kesejahteraan pegawai itu umum lah. Jadi cuman di kita selain upah ada reward tertentu jika si karyawan mencapai target-target tertentu. Kemudian bagaimana cara Bapak melihat bahwa setiap karyawan memiliki potensi atau skill-skill? Jelas itu dari keseharian. Jadi setiap cenderung kita kebanyakan teknisi ya, karyawan profesinya sebagai teknisi. Jadi pekerjaan yang kita kasih, kita punya target per hari. Jadi dalam satu hari
satu teknisi contohnya harus menyelesaikan 5 sampai 6 unit perbaikan, itu kan kunjungan ke customer. Jadi kita lihat tiap teknisi itu pasti beda cara menangani customer, cara menangani komplainan dari customer. Otomatis kita yang dilayani kita kan komplainan ya, ini produk rusak nih, unit rusak, baik garansi atau non garansi. Jadi kita lihat skill mereka cara menghadapi customer. Jadi bukan cuma teknis. Kalau secara teknis tiap teknisi mungkin bisa, ini unit nih mati, bisa menangani, bisa memperbaiki, tapi cara menangani, cara komunikasi itu berbeda. Kita bisa lihat. Terus dari segi etos kerja terutama. Nah, etos kerja itu sangat penting. Jadi walaupun skillnya bagus, walaupun komunikasi bagus, tapi etos kerjanya kurang bagus, misalnya tanggung jawab terhadap kehadiran, absensi misalnya gitu. Terus kayak gitu, itu pengaruh. Jadi kita sangat memperhatikan itu. Jadi bukan cuma skill. Kalau yang punya skill teknis misalnya atau skill apa, mungkin banyak orang ya, seperti kalian nanti lulus lah, misalnya lulus ya kuliah, skill dapat, tapi etos kerja belum tentu. Etos kerja itu semangat kerjanya, rasa tanggung jawabnya, disiplin, menjalankan SOP yang tiap perusahaan kan punya SOP yang berbeda-beda. Itu tanggung jawab atas itu etos kerja sangat penting bagi saya. Kemudian, apakah perusahaan ini selalu memberi penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai para karyawan? Ya, selalu. Yang tadi saya bilang kan, selain ada upah yang rutin setiap bulan, tapi juga ada reward. Nah, reward jadi misalnya percuma suatu perusahaan, sama kita percuma ngasih target dalam satu hari ini harus selesai apa yang dikasih kan, misalnya target per hari dalam setiap karyawan kan berbeda-beda. Jika target itu tercapai, ya konsekuensi dari perusahaan kan harus ada reward, harus ada penghargaan khusus, hadiah apapun bentuknya. Tapi biasanya kita kasih reward kalau tercapai target. Ini konsepnya seperti ini. Dan kita pun adain ini, jadi setiap berapa bulan sekali ada, yaitu tadi etos kerjanya, kehadiran, terus penanganan customer kayak gitu. Jadi nanti dinilai dalam setiap 6 bulan siapa nih, itu jadi motivasi tersendiri kan setiap karyawan untuk memicu lebih semangat kerja. Jadi ada persaingan antar karyawan yang lebih, tapi sehat lah, sehatnya terlalu ini. Jadi nanti dapat apa gitu, apa berbentuk dapat produk atau berbentuk Liburan atau apa? Nah, kalau biasanya kalau liburan nanti kita adain setahun sekali atau berapa ini, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang pribadi itu dikasih reward khusus, baik produk maupun berbentuk uang bisa. Kemudian, apakah Bapak pernah memberitahu seorang karyawan Nah, dengan alasan ya itu tadi. Jadi kita punya SOP. SOP ini dibuat untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Perusahaan ini dirintis, dijalankan, tumbuh, ada kepercayaan dari customer kan, itu karena SOP-nya dijalankan. Nah, jika ada karyawan yang terutama etos kerjanya kurang bagus, tidak sanggup menjalankan SOP dengan benar, ya apa boleh buat, kita nggak butuh orang seperti itu. Maaf ya, bukan tapi ketegasan itu harus ada ketegasan. Jadi tapi bukan cuman kita nuntut kewajiban mereka, tapi hak-hak pun kayak tadi dapat reward, upah sesuai standar aturan pemerintah harus dijalankan. Itu tetap kita ada keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, tapi ada karyawan tidak mau menjalankan SOP, apa boleh buat. Tapi kita tidak support langsung gitu, ada tahapan-tahapan gitu. Penilaian seperti apa ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Tapi ada beberapa yang ini dan cara dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi kalau
lain lagi. Kemudian apa yang membuat Bapak mempertahankan seorang karyawan? Sama persis dengan yang barusan, ada hak ada kewajiban. Jika mereka melakukan kewajiban dengan baik, mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau mau itu etos kerja yang bagus, skillnya bagus, skillnya maksudnya skill yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita bergerak di bidang jasa teknis gitu. Mereka punya skill itu, mumpuni di bidang itu, terus punya etos kerja yang bagus juga. Ya pasti kita pertahankan. Pasti kita pertahankan. Dan bukan cuma mempertahankan, tapi ada konsekuensi. Kenaikan upah pun setiap tahun berbeda-beda tiap karyawan. Nanti ada persentasenya si A sama si B kenaikannya berbeda. Itu sesuai dengan yang mereka lakukan dalam pekerjaan. Gitu. Jadi ada beberapa karyawan yang memang patut untuk dipertahankan. Iya. Itu demi kelangsungan dan demi nama baik perusahaan. Kemudian, apakah karyawan di tempat Bapak mempunyai kemampuan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda. Jelas, tadi kan udah di ini pasti berbeda. Dari segi ada yang menonjol bidang skillnya bagus, tapi skillnya kurang bagus. Ada yang memang disiplin banget, tanggung jawab banget, walaupun skillnya kurang mumpuni, tapi saling mengisi itu harus. Jadi kita selalu minimal dalam seminggu tuh 2 kali atau 3 kali briefing itu untuk saling mengisi. Jadi si A skill bagus tapi ini apa tanggung jawabnya misalnya kurang, jadi saling ini saling mengisi. Jadi nah gitu, si A bisa lihat nih si B menonjol bidang apa, ini juga lihat ini kelebihannya di bidang apa, dan kita saling mengisi di situ. Pasti berbeda-beda, tapi dari perbedaan-perbedaan itu diusahakan harus hasil akhirnya harus rata, hasil akhirnya sama, kepuasan customer kan, kepuasan pelanggan gitu. Jadi si A kekurangannya bidang apa, si B kekurangannya bidang apa, saling mengisi dari sini, akhirnya titik di customernya puas, intinya puas udah. Kemudian, apakah kehadiran karyawan sangat penting di perusahaan Bapak? Tentu saja penting, dan kita sangat menekankan sekali kehadiran. Apapun yang terjadi di perusahaan, misalnya jobnya lagi kurang, gitu ya, job lagi kurang, bukan berarti karyawan boleh tidak masuk, tetap itu harus berjalan. Kehadiran itu sangat penting. Jadi apa namanya, kondisi perusahaan, keadaan perusahaan, ada customer komplain atau customer punya apresiasi lah melalui email lah apa gitu ya, semua karyawan harus tahu, dan kehadiran itu sangat penting menurut saya. Dan saya berlakukan di perusahaan saya jika persentase kehadiran misalnya dalam 1 bulan, kan tiap 1 bulan akumulasi ada absen berapa kali, misalnya itu ada absen lebih dari 3 kali dalam 1 bulan tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan ya, kecuali sakit, tanpa ada alasan ketidakhadiran, itu dapat SP1. Jadi berlaku SP1. 3 kali tidak hadir tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, SP1. Jadi besok ngomongin gini, Pak saya nggak hadir, kenapa nggak hadir? Macet itu nggak bisa jadi alasan, ya. Di perusahaan manapun tahu saya macet itu bisa jadi alasan. Bandung macet kok, ya. Gitu. Jadi nggak bisa jadi alasan. Nah, khusus di kita dalam 1 bulan ada ketidakhadiran lebih dari 3 kali tidak hadir tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu terbit SP1. Jadi memang kita menekankan sekali absen. Iya. Kemudian, apakah di perusahaan Bapak ada kompensasi lain selain upah? Ada yang tadi saya bilang, ada reward boleh berbentuk uang atau dalam tiap 6 bulan sekali, setiap 1 fiskal lah, minimal 1 fiskal itu ada
karyawan terbaik misalnya, Iya. itu dapat. Jadi ada motivasi dan kelihatan memang dari setiap fiskal yang dapat tuh nggak itu aja, pasti itu kelihatan kan, pasti yang lainnya saling saling berlomba, ada motivasi khusus. Kelihatan kalau nggak ada motivasi pasti yang dapat itu terus, tapi yang lain nggak termotivasi. Tapi ini kelihatan walaupun ada yang sampai 2 fiskal dapat gitu ya, tapi cenderung berpindah-pindah, ganti orang, itu berarti kan berhasil. Iya, Berhasil ya kan, tujuan kita ingin memotivasi pekerja, ingin memotivasi karyawan. Jadi kalau yang dapat reward itu bergilir, nah berarti ada motivasinya berjalan, ada. Kemudian apakah yang Bapak lakukan jika karyawan melakukan kesalahan yang cukup fatal? Tadi kita terbitkan SP itu sampai 3. Jadi SP 1 dikasih waktu 6 bulan, biasanya dalam waktu 6 bulan tidak melakukan hal yang sama, itu SP gugur. Nanti tapi dalam jangka waktu range itu, misalnya SP 1 melakukan kesalahan lagi atau tidak ada perbaikan lah, tidak ada perbaikan atas kesalahannya, lahir SP 2, terbit SP 2. SP 3 itu mau aturannya udah itu diberhentikan gitu. Berarti kan nggak ada usaha untuk memperbaiki, tapi kita selalu ngasih kesempatan untuk sekarang memperbaiki, tahu kesalahannya apa, ini SOP-nya seperti ini mana poin mana yang dilanggar gitu. Sefatal apapun kesalahannya, jika itu masih bisa dipertanggungjawabkan, tetap kita masih berlaku SP 1, SP 2, SP 3. Ada toleransi ya, karena kesalahan fatal itu kita bisa manusiawi ya. Apakah itu namanya disengaja atau terpaksa atau memang kondisinya yang memungkinkan seperti itu. Jadi kita juga lebih fair dalam menilai karyawan. Kemudian jika mendapatkan pelatihan, berapa lama waktu yang dibutuhkan itu? Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan kita training, dikhususkan untuk lebih mengenal SOP yang berlaku di perusahaan. Itu kalau skill, kita pada saat penerimaan karyawan ada tes khusus, ada tes yang memang skill yang harus dimiliki oleh si karyawan ya, si calon karyawan itu, ini skillnya harus itu pada awal melalui tes sudah ketahuan. Tapi kan di tiap-tiap perusahaan berbeda, itu yang saya pahami, tiap perusahaan SOP itu berbeda. Kalau aturan umum mungkin sama, tapi di sini sistem kerjanya seperti apa. Terus dalam waktu 3 bulan itu si calon karyawan tuh harus benar-benar paham job desk-nya. Jadi job desk-nya dia harus tahu persis, jangan sampai udah jadi karyawan dia nggak tahu harus melakukan apa gitu. Jadi intinya di minimal 3 bulan, maksimal bisa sampai 6 bulan 7 bulan. Itu biasanya kalau berhubungan dengan teknis, dan kita pun untuk perjalanan ke depannya yang karyawan udah berjalan pun, setiap kali ada produk baru dari klien ini, contohnya ada Roadmaster, ada SAP, mengeluarkan produk baru yang memang belum dipahami, kita selalu melakukan training. Jadi training pada produk baru. Jadi untuk training penting. Yang terakhir yang ingin kami pertanyakan, apakah ada sesuatu hal yang Bapak lakukan agar karyawan tidak merasa bosan? Pertama, suasana di perusahaan kita harus bentuk senyaman mungkin. Jadi kita nih nggak ada istilahnya, kalau posisi jabatan mungkin ada ya, ada supervisor, ada apa, tapi dalam komunikasi, dalam hubungan itu diusahakan jangan ada gap seperti itu gitu. Jadi ngomong komunikasi segala macam ini aja lah, cair aja kan, nggak kayak atasan bawahan gitu. Jadi antara staff, admin, atau ininya apa supervisor gitu ya, itu
udah biasa aja, biasa aja. Jadi diusahakan jangan ada kaku lah, komunikasi kaku gitu ya. Jadi kalau karyawan mau menyampaikan kesulitan, misalnya dia mengalami kesulitan di lapangan, jangan sampai apa namanya segan mau menyampaikan, segan minta bantuan kan gitu. Jadi kayak teman biasa aja, kayak teman biasa. Jadi ke atas begini, Pak ini saya dapat masalah ini. Jadi kita berusaha langsung terjun ke lapangan, bantu. Terus di samping itu yang tadi saya udah bilang ya, setiap 1 tahun sekali kita adain kayak semacam family day. Jadi bukan cuma karyawan tapi ajak keluarganya, ada anak-anaknya. Jadi kita saling mengenal. Jadi antar karyawan saling mengenal. Ini loh istrinya, ini loh anaknya. Kita main nggak perlu ke tempat yang mewah kemana. Yang penting nyaman lah. Yang penting nyaman. Karyawannya kadang-kadang kita ini apa namanya? Mau kemana? Main mau kemana? Kita pas liburan misalnya, liburan family day kemana gitu. Jadi udah saat family day nggak usah ngomongin kerjaan, nggak usah ngomongin keluhan customer atau apa segala macam. Udah lepas aja dah, lepasin aja semua. Jadi pas nanti masuk lagi usahain senyaman mungkin, lepas gitu, nggak ada beban, nggak ada ini. Jadi itu. Dan kita pun meluangkan waktu jika ada karyawan yang memang perlu bantuan di luar urusan perusahaan. Misalnya ada karyawan memang benar-benar butuh bantuan, misalnya dari segi keuangan, dia punya kesulitan keuangan, butuh kita bantu. Jadi jangan sampai ada yang tadi segan ngomong, segan apa gitu. Enggak. Jadi kita ngomong punya perusahaan, masalah pribadi kan, masalah pribadi juga jangan salah, itu mengganggu. Kan dia punya skill, dia punya semangat, tapi jika di rumahnya punya masalah, mengganggu kan, mengganggu. Akhirnya mau kerja pun males, akhirnya bikin alasan untuk tidak masuk lah kayak gitu, atau kerja masuk tapi nggak bener jadinya. Nah makanya kita luangkan waktu, apa nih masalahnya, apa selama kita bisa bantu secara pribadi dibantu, ataupun perlu bantuan keuangan contohnya, kita lihat uang bisa butuh banget, kita lihat kas perusahaan bisa bantu nggak, salah satunya biar karyawan tetap nyaman, kerja santai, jadi terus tanggung jawabnya pasti ada. Kalau gitu. Mungkin cukup sekian loh pertanyaan dari kami. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Sama-sama saya juga kan, kalau salah dalam penyampaian atau apa atau kurang dipahami silakan. Sama terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, sama-sama. Ini cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai dari perusahaan ibu, namun sebelumnya mohon maaf jika mengganggu waktunya untuk meluangkan waktunya bersama kami. Sama-sama, boleh saya tahu dengan ibu siapa? Marukan teh. Ibu bekerja di perusahaan. Ulala Sekarang teh. kerja di PT Sinar Mandiri Pertanian. Perusahaannya bergerak di bidang dalamnya ada di sablon, Kalau ibu bekerja di bidang apa dalam perusahaan itu? posisinya Ya, jabatannya sih sebagai apa ya? Mungkin General bilang manager. dari kami ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bagaimana cara ibu sebagai pemilik perusahaan untuk menyejahterakan karyawannya? Kalau di kantor untuk beberapa karyawan kita ada BPJS. Karyawan kita pasti tidak berangkat untuk BPJS, tapi tenaga kerjaannya. Kalau kesehatan kan rata-rata kebanyakan kalau untuk sekarang mereka udah punya masing-masing ya. Bolak-balik dan yang
resikonya mungkin lebih ya sih lebih kayak karena kan kerjanya gitu ya lebih gimana ya nggak terlalu resiko banget cuman seenggaknya kalau untuk tenaga kerjaan kan nanti ada jaminan kepastian Kemudian bagaimana cara ibu melihat bahwa setiap karyawan memiliki potensi atau skill-skill? Kita kan pasti kalau untuk karyawan awal itu karyawan baru pasti ada sistem training dulu ya. Ya. Untuk di 3 bulan pertama, di 3 bulan pertama itu kita pasti lihat nih si karyawan punya skillnya seperti apa. Mereka cocok nggak sih di bidang atau nggak di divisi yang mereka pegang gitu. Nanti kan kita juga setelah 3 bulan pasti ada evaluasi kan. Apalagi kalau misalkan untuk bagian HRD nanti mereka ada evaluasi sama si kepala divisi yang pegang si karyawan baru tersebut. Jadi setelah evaluasi baru kita bisa lihat si skill si karyawan tersebut. Kemudian apakah perusahaan ini selalu memberi penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai para karyawan? Kalau selalu sih enggak sih ya. Karena jarang sih bisa dibilang jarang sekali paling dikasih apresiasi kayak gitu paling cuman mungkin suka diadain sih kayak paling kayak sebatas makan-makan bareng buka puasa bersama kayak gitu terus halal bihalal kayak gitu terus kalau misalkan kayak paling kalau misalkan alhamdulillah si kantor lagi ada fee-nya rada gede gitu ya kita bisa jalan-jalan. Kalau ibu pernah memberhentikan seorang pegawai atau dengan alasan apa itu? Pasti ya itu tadi setelah evaluasi kalau misalkan memang ternyata dia memang mumpuni untuk kerja di divisi tersebut kita pasti perpanjang. Tapi kalau misalkan sekiranya dari evaluasi itu ternyata si karyawan tidak mumpuni berarti mau tidak mau kita tidak lanjutkan. Terus kalau misalkan dia juga kayak bikin pelanggaran kayak gitu apalagi misalkan fatal kita nggak perlu lanjutin. Apa yang membuat ibu mempertahankan karyawan-karyawan Prestasi sama loyalitas dan apakah karyawan di tempat ibu mempunyai kemampuan yang sama atau berbeda-beda dalam kerja? beda-beda karena kan kita juga karyawan lumayan banyak ya. Pasti setiap orang punya kemampuan masing-masing nggak bisa disamaratakan si A sama si B sama nggak bisa pasti beda-beda kita ada penilaian masing-masing. Apakah kehadiran karyawan sangat penting bagi perusahaan itu? Kalau misalkan karyawan itu datang pasti bisa divisi ada yang dari ya jadi kalau misalkan di kita kan garmen ya kita kan mulai dari develop awal dari mulai desain segala rupa kalau misalkan salah satu yang masuk pasti ada yang akan sih jalan yang akan bisa jalan semua. Kemudian apakah di perusahaan ibu ada kompensasi lain selain Kita paling ngasihnya untuk kayak uang makan karyawan uang transport juga ada terus paling ada bonus sih tapi nggak untuk seluruh divisi ya hanya untuk divisi tertentu tadi kayak membuat marketing pasti selalu ada komisi ya dibilangnya terus ada tunjangan jabatan juga untuk staff-staff. kemudian ibu ada metode apa yang ibu lakukan untuk mempromosikan perusahaan? Kalau mempromosikan perusahaan kan kalau sekarang udah canggih ya kita pasti lewatnya sosmed Iya. kayak gitu terus lewat website juga ya sosmed ya terus kadang dari mulut ke mulut juga kadang kan kalau misalkan udah kenal satu nih biasanya suka cepet kan ya lebih cepet berita itu dari mulut ke mulut kadang si sosmed juga apa ya berguna sih sebetulnya cuman si efeknya lebih cepat itu dari mulut ke mulut jadi kayak misalkan kita punya jasa maklum nih ke satu titik ini terus ternyata dia puas nih sama kualitas hasil dari kita kan pasti nyebar kayak gitu. Nah, balik lagi Mas. Dan yang terakhir, Bu,
apakah ibu memberikan pelatihan kepada calon-calon pegawai? Kalau pelatihan secara khusus tujuan dari anak-anak jalanku kita nggak pakai jalan mereka sudah diwawancara pengalaman sendiri kita juga nggak terlalu ngajarinnya nggak terlalu dari nol banget kalau misalkan kayak berjalan sambil jalan aja sih cuma memang nggak training khusus dari awal dari Sambil berjalan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.